Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Ya, sebelum Mr. K mulai videonya, jangan lupa untuk like ya. Karena like Anda itu membantu Mr. K untuk semangat 45 bikin konten. Wah, nostalgia banget ya. Oke, One Piece chapter 1079 kayaknya emang ngasih kita banyak hal untuk diobrolin. Apalagi salah satu yang menarik tentunya bagaimana seorang Shanks mengalahkan Kid dan Killer secara bersamaan hanya cukup dengan satu serangan saja. Kekalahan dari bajak laut Kid ini ya menimbulkan banyak sekali perdebatan, khususnya tentang bagaimana peran Kid kedepannya di cerita One Piece. Karena ya gak sedikit juga yang ngerasa kalau momen itu mungkin menjadi momen terakhir bagi bajak laut Kid. Banyak yang mengira kalau kita akan mati berkat serangan dari Shanks itu, tapi gak sedikit juga yang berpikir kalau kita akan bisa bertahan dan bertemu dengan keajaibannya. Aduh, kira-kira apakah kita memiliki clue atau bukti kuat yang bisa digunakan agar kita bisa sedikit memiliki gambaran bagaimana nasib dari Kid ke depan? Soalnya seperti yang kita ngerti ya, Odachi harusnya punya sedikit pola tentang bagaimana cara atau kebiasaan dia sebelum akhirnya membunuh seorang karakter yang cukup penting di cerita One Piece. Dan kira-kira ini clue dari Oda Sensei yang bisa kita gunakan sekaligus mungkin bisa dijadikan sebuah jawaban apakah kira-kira sosok Eustace Captain Kid akan bisa kembali bangkit atau tidak. Misal kebiasaan Odachi yang pertama ya, sebelum akhirnya memunculkan kabar kalau seseorang akan mati, biasanya pada chapter kematian karakter itu kita akan disuguhi dengan sebuah flashback. Misalnya aja apa yang terjadi pada seorang Edward Newgate yang kita ketahui mati pada chapter 576, dan di chapter 576 sesaat sebelum Shirohige dikabarkan mati, kita disuguhi terlebih dahulu kilas balik ke momen saat Shirohige bertemu dengan Roger, dimana saat itu Roger sempat menawarkan diri untuk memberitahu mendiang Shirohige cara untuk mencapai pulau terakhir. Namun dengan besar hati Shirohige berkata kalau dia gak tertarik dengan hal itu. Pola yang sama juga terjadi di kematian Yasue pada chapter 942, di mana tepat sebelum kematiannya kita juga kembali dikasih sebuah kilas balik terlebih dahulu. Hingga hal ini udah semacam kebiasaan yang sering digunain oleh Odachi ketika emang seorang karakter penting akan dibunuh di One Piece. Bahkan yang paling memorable kalian pasti ingat dengan Dr. Hiruluk kan? Aduh, ada yang naruh bawang nih. Next, pola yang kedua, biasanya mayat dari karakter penting akan langsung diperlihatkan lengkap dengan pose yang akan cukup ikonik. Misalnya aja, bagaimana Shirohige mati dengan mayat yang masih berdiri, lalu Ace yang mati dengan senyuman yang masih menghiasi wajahnya. Sedangkan Yasue mati dengan masih tergantung di atas sambil peluru terlihat menghujani tubuhnya. Well, secara gak langsung, Oda Sensei emang lebih senang memperlihatkan ke kita semua bagaimana sang karakter itu mati. Dan bahkan momen kematian kayak Shirohige, Ace, dan Yasue sudah bisa dibilang pasti. Gak seperti beberapa momen yang kita anggap karakter itu akan mati, tapi malah berakhir hidup. Lanjut, salah satu kebiasaan Oda Sensei yang lainnya, yang sering dia gunakan saat seorang karakter mati, dia biasanya membiarkan karakter itu meneriakkan kata-kata terakhirnya. Ya, maksud kata-kata di sini ya, bukan berarti seseorang hanya meneriakkan kata-kata random doang. Karena yang Mr. Kim maksud tuh lebih ke kata-kata yang bermakna atau bahkan berdampak ke orang lain. Contohnya aja apa yang dikatakan oleh Shirohige di mana dia berteriak dengan lantang, One Piece benar-benar ada. Hal itu secara gak langsung ngebuat badai era baru bajak laut seperti kembali dibuka. Karena orang-orang mungkin pada awalnya sempat ragu, akhirnya kembali bersemangat setelah kata-kata terakhir dari Shirohige. Lalu contoh lainnya lebih bermakna bagi karakter itu sendiri mungkin ada pada kematian Port Gas di Ace, di mana sambil memeluk tubuh Luffy, Ace berterima kasih karena orang seperti dirinya sudah dicintai. Dan yang paling ikonik mungkin momen sesaat sebelum kematian Dr. Hiruluk di mana dia sempat berkata tentang konsep kematian di One Piece. Dibandingkan ketiga contoh di atas, apa yang kita katakan di chapter 1079 hanyalah apa si rambut merah, yang mana kalau ini emang bener jadi kata-kata terakhir dari Eustace Kid. Rasanya Mr. K cuma bisa ketawa-ketiwi saja karena kita hanya mengatakan sesuatu yang random di akhir kematiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke clue yang mungkin bisa kita gunain sebagai alasan mengapa Eustace Kid belum akan dinyatakan mati oleh Odachi. Mana kita tahu kan, Kid dan Killer sempat menyinggung tentang seseorang yang dijuluki The Man Marked by Flame, yang mana rata-rata dari kita mungkin hanya terpikir kalau itu merujuk ke Jaguar the Soul. Karena kemunculan orang yang memiliki luka bakar dan kehadiran kembali Soul yang hingga saat ini masih terasa mengagetkan, rasanya ini terlalu kebetulan kalau emang Odachi gak menyiapkan suatu rencana di belakangnya. Lalu yang menjadi pertanyaan, kalau pada akhirnya Eustace Kid hanya diketahui mati, terus buat apa Odachi terlebih dahulu memperkenalkan orang dengan luka bakar? Melalui krunya Kid pula, bukan melalui kru yang masih akan bertahan hingga akhir.
next clue yang lainnya bisa dibilang masih sangat berhubungan, di mana Odachi kita kenal sebagai orang yang senang ngebuat kematian palsu. Dan dibilang gak terhitung rasanya udah berapa momen kita ditipu atau bahkan dijebak oleh Oda Sensei, karena kita sendiri yang emang berpikir kalau karakter itu mati. Namun secara tiba-tiba Oda Sensei malah membuat karakter itu masih kembali hidup. Ya, mulai dari Saul yang baru aja kita bicarakan, atau bahkan kematian dari Kinemon yang sempat membuat banyak perdebatan, hingga yang terakhir mungkin kasus Sabu yang kembali ramai. Karena dia mungkin jadi satu-satunya karakter yang hampir dinyatakan mati 2 kali. Kalau udah ngomongin tentang kematian palsu, kayaknya Oda Sensei emang sangat gak bisa tertebak guys. Makanya bukan hal yang aneh nantinya ya kalau tiba-tiba aja Eustace Kid terlihat diselamatkan oleh seseorang. And the next clue ya, yang terakhir lah, yang bisa kita gunain mungkin berhubungan dengan bagaimana Kid berhasil mengalahkan Big Mom. Dan harusnya dia mendapatkan sedikit sambutan yang lebih baik dari Pulau Elbaf, karena kita sendiri tahu ya, apa yang ada di balik masa lalu antara seorang Big Mom dengan para raksasa. So akan sedikit aneh rasanya kalau tiba-tiba aja Kid dibunuh saat ini tanpa adanya sedikit interaksi dengan pihak raksasa yang mungkin udah sempat ditunggu oleh beberapa fans One Piece, termasuk Mr. Kid. Kurang lebih itulah tadi pola-pola atau bahkan alasan yang mana kalau kita ikuti sejak awal, harusnya kemungkinan yang paling besar untuk terjadi ke depan, Kid dan yang lainnya akan diperlihatin kembali bangkit. Nah, gak ada satupun kesamaan yang bisa kita gunakan sebagai bukti kalau Kid emang akan mati seperti beberapa contoh karakter penting lain yang pernah Oda Sensei jadikan contoh. Belum lagi apa yang terjadi kepada bajak laut Kid ini, entah mengapa mengingatkan kita semua kepada yang terjadi kepada All Bakasencho dan krunya. Kayak misalnya aja dibikin satu kali KO hanya dengan satu serangan oleh para Yonko, terus dibuat narasi seolah-olah mereka dimusnahkan tanpa sisa. Layaknya dulu saat kru topi jerami pertama kali dipisahin pada Arc Sabaudi. Memang masih belum bisa kita pastiin apakah yang bisa dikatakan di atas bakalan memang benar terjadi atau enggak. Karena balik lagi ya, gak ada yang tahu apa yang sudah dipersiapin oleh Odachi untuk kedepannya. Makanya jangan aneh juga ya kalau nanti tiba-tiba aja apa yang terjadi dengan nasib Kid malah sebaliknya dengan apa yang udah Mr. Kid jelasin sebelumnya. Ya, emang inilah One Piece ya, penuh dengan lika-liku dan plot twist. Oke, pokoknya segitu aja dulu buat konten kali ini guys. So, see you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam Anivedia.